Halo, gue Randy. Depan kita kali ini udah ada paket khusus nih. Ini udah gue spill sih dari kemarin. Ini gue beli sesuatu dari Immortal. Dari Immortal itu cuma thermal pad doang. Tapi ada dikasih yang lain juga. Kita cobain ya. Ini toko Immortal udah lumayan lama juga ya untuk di dunia cooler HP. Dia ngetopnya di daerah Jawa Timuran. Ada tokonya khusus juga, ada toko offline-nya. Terus terkenalnya gara-gara packagingnya yang emang luar biasa kayak gini. Ini bukan gara-gara kirim ke gua ya, jadi emang rata-rata dikirimnya tuh kayak gini semua. Emang udah semantep itu. Oke, kita coba buka lagi. Ini isinya menurut gue sih spesial banget karena barang ini belum pernah gue coba. Barangnya belum pernah gue coba dan gue cukup excited sih. Dan kalau kalian lihat juga harusnya kalian langsung tahu ini apa. Dan Immortal mau masukin barang ini. Dia akan masukin ya. Cuma gue belum tahu nih dia udah listing apa belum di tokonya. Cuma gara-gara kemarin gue beli thermal pad, terus dikabarin ada barang ini. Oke, langsung aja. Ini gila ya. Emang packagingnya agak over sih. Ya buat yang demen keselamatan, takut barangnya rusak. Ya ini salah satu toko yang packagingnya mantap. Oke. Waduh. Dikasih lebihan lagi malah. Wah, mantap. Ini kayaknya barang-barang dari ini ya, Memo ya. Kabel-kabel dari Memo. Thank you, bro. Ini dikirimin sama Immortal. Padahal barangnya Memo yang ngirimin Immortal. Jadi dia jual barang-barangnya Memo juga ya, kabel-kabel kayak gini. Terus gua ini yang pembelian utama gua. Dia mau masukin ini juga. Wah, gila, ini buat yang mau modif-modif water cooling. Bisa ini, ya nggak harus water cooling sih. Modif-modif apa namanya? Cooler magnet. Bisa ini. Wah, dan dia, gue bingung dia dapat aja gitu barang-barang yang dibutuhin. Bisaan aja. Ini ring MagSafe ya, magnet. Gue coba dulu deh kekuatannya deh. Ya, ini kuat. Oke, mantap. Ini gue nggak tahu ya, dia di listing emang iseng ngasih gue aja apa emang dia mau listing jual ya. Moga-moga kalau dia listing jual sih lumayan. Ini anak-anak mod di di grup pasti pada tertarik. Ini yang dicari-cari dari kemarin. Ya ampun. Nah, ini yang gue beli. Ini gue beli 3 piece sesuai. Jadi ini tuh silicone pad. Thermal pad. Ini udah ada 2 sisi. Satu sisinya itu buat nempel dan satu sisinya itu yang buat ditempelin ke HP-nya. Jadi ini kemarin udah ada yang nyoba di grup, makanya gue tertarik buat beli ya. Oh, ini mantap juga nih. Ini silicone pad kayak gini. Nanti tinggal ditempelin di pasta atau di tembaga gitu, buat gantiin silikon pad yang udah rusak aja sih. Mantap packagingnya. Biasanya yang gue beli tuh nggak ada giniannya lagi nih. Kalau yang satu sisi, kecuali yang 2 sisi lengket ya, yang biru itu baru ada 2 sisi, baru ada 2 lapisan. Oke. Lumayan. Nah, ini jadi kalian nggak usah pusing lagi ya kalau mau cari silicone pad yang buat nempelin ke body HP.
taruh di cooler buat nempel ke HP. Ini pakai ginian nggak nempel-nempel lagi ke HP. Jadi buat gantiin pad-pad yang ini nih, yang udah rusak. Atau yang ini, yang kayak gini-gini lah, buat digantiin. Atau misalnya kayak X37 yang belum ada thermal padnya, bisa pakai gini. Oke, dan ini barang spesialnya. Oke, gue buka satu-satu. Sebenarnya yang gue beli sih cuma ini ya, cuma bonusnya dikasih banyak banget sama dia. Gue nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau ini gara-gara emang dia tahu gue kalian ngirimin ini. Tapi thank you banget ya bro ya, dikasih bonusan banyak. Ini packagingnya emang begini. Ini bukan apa namanya, bukan melebih-lebihkan. Kalian buka aja apa namanya review-reviewnya dari toko ini, toko Immortal. Nanti linknya gue kasih di video. Itu emang packagingnya ada agak edan. Pasti aman sih kalau udah kayak gini sini. Ini gue nggak tahu nih bungkusannya bungkusan bawaan apa ditambahin lagi. Ini disegel dia ya, segel tambahan. Oke. Oh ini kayaknya ini dia ada jual ini juga. Mungkin di paketannya bikin paketan sendiri nih. Ini kabelnya harusnya kabel 3 ampere sih harusnya ya. Emang ada keterangan. Tulisannya 6 ampere. Tulisannya 6 ampere. Cuma gue nggak tahu nih bener apa enggak nih. Nanti buat tes aja. Dapat finger sleeve. Sampai 3 biji. Gue nggak ini paketannya mungkin ya. Nanti gue coba pastiin lagi deh. Ini casingnya aja udah keren banget. Ini cooler premium ya. Ini udah bener-bener hitungannya udah premium. Cooler DIY. Ada yang Hanzi sama yang ZB. Oke, jadi udah ada ininya. Udah ada coolernya. Dikasih thermal padnya. Ini penting sih. Kalau menurut gue thermal pad itu penting ya masih ya sampai saat ini ya. Terus ini gue nggak tahu nih. Kayaknya buat ini deh. Oh iya bener. Jadi buat di sini. Biar nggak lecet ya HP ya. Oke, dikasihnya juga ada dilebihin. Jadi aman ada 4 biji. Ini kita harus pasang dulu sih nanti. Nah, oke. Kita buka satu lagi. Immortal. Selama unboxing nggak pernah kan? Unboxing kayak gini kecuali dari Immortal ya. Ini dapat kabel yang sama. Jadi kayaknya paketan dari dia deh kalau kabelnya. Dari Immortalnya. Tulisannya nggak ada. ...5 ampere kalau ini tulisannya. Cuma feeling gue sih nggak sampai ya. Tapi kita nggak bisa tes kabel masalahnya. Kalau gini nggak bisa dites. Oke, kalau ini dapat lap. Nggak main-main ya dia dapat ininya paketannya ya. Finger sleeve-nya langsung 3.
Edan dapat legendary magnetic, legendary yang non magnetic juga. Wah, menyenangkan. Nih kalau yang ini ada buku panduan nih. Nah ini nggak boleh dibalik airflow-nya. Disarankan pakai tambahan legendary. Ini gue nggak tahu nih ada aplikasi atau gimana. Dan ini barangnya. Dia nggak ada kotak ini ya. Nggak ada kotak khusus. Soalnya emang DIY kayaknya. Ini kan cooler DIY Cina ya. Gila sih. Dia bener-bener niat sih. Sampai kotak-kotaknya itu di giniin. Jadi ini ada 2. Gelap sekali. Wah, lupa nyalain lampu. Oke. Jadi ini ada 2, satu dari ZB Max sama satu lagi dari Hanji. Kalau ini udah kepasang platnya, ini pakai 4x4 kayaknya. Ya, kalau yang ZB ini kayaknya pakai Peltier 4x4. Ini pernya harusnya sih kuat ya. 3D printnya juga bagus ya. Rapi. Ya memang nggak sebagus moldingan sih, cuma tetap hitungannya rapi dibanding yang gua biasa 3D print. Wah, asli penasaran. Dan yang ini peltiernya itu 3x3 tapi ada 2 biji ya. Kalau yang Hanji. Ini gue pasang dulu lah ya, biar takut lupa. Ntar keburu pasang lecet. Lumayan sih dikasih cadangan. Kalau ngeliatin spek sih kayaknya harusnya Hanji lebih bagus ya. Harusnya. Cuma kalau lihat heatsink ini tebelan di ZB. Nah ini karena nggak pakai plat, sama-sama nggak pakai thermal pad, jadi gue nggak pakein juga dulu. Kita langsung tes aja ya, kita langsung iseng cobain ya. Gara-gara beli thermal pad jadi nyobain cooler yang dari dulu gue pengen cobain, yang nggak bisa gue beli. Oke, pertama dari beratnya. Sorry ya kalau terlalu semangat, maaf ya. Ini Hanji. Cuma nggak nyampe 100. Nggak nyampe 100. Ini bisa bersaing sama Black Shark nggak ini? Ini 130-an. ZB pakai Peltier 4x4 cm. Berat tuh sangat mempengaruhi ya. Kalau misalnya beratnya gede, berarti kan heatsinknya juga gede. Nah ini tebelnya, kalau yang Hanji 3,2 cm, tingginya 8,1 setengah, 8,2 lah ya, 8,2 cm, 8,3. Kalau ini, kalau ZB tebelnya tebel banget, 36,7, 36,8 dan tingginya di 84. Untuk kipas kayaknya sih sama ya mainnya ya, pakai kipas 4 cm sih dia mereka harusnya sekitar. Ya harusnya pakai kipas 4 cm sama. Ini nggak bisa pakai HP kecil, minimal aja udah 7, sampai yang gede banget. Dan ini juga harusnya sama, nggak bisa pakai HP kecil ya. Ini gue contohin aja. Kalau misalnya kita pakai HP kecil, di mana HP kecil? Ya Google Pixel sih ngepas banget ya.
Masih ada goyangan dikit cuma ngepas. Untuk grid juga aman dari tombol power. Ini gue sih agak serem sih. Serem jatuh sih. Kalau HP kecil. Tapi masih aman. Lumayan. Oke, ini juga masih relatif aman. Ini lebih kencang. Ini berasa lebih kencang. Nggak jatuh. Ya, ini gue coba rapiin dulu ya. Nih, thank you banget buat Immortal lagi. Oke, kita langsung bandingin aja. Oke, gue coba update lagi aja gimana. Kita coba yang ZB ya. ZB main di 5 volt 7 watt doang. Ini ada sensornya di sini. Bisa naik 6 jadi 6 tadi 4 jadi 6. Naik lagi 7. Naik lagi 8,9. 10. Turun ke 4. Jadi mentoknya di 10 volt ya. 6 7, 8, 9,9. Oke, gue nggak usah nambahin lagi, ini udah maksimal. Nggak usah ngomongin suara lah ya, ini berisik. Walaupun nggak seberisik X37. Baru sebentar, udah -7. Suhu ruangan 26. Ini udah kelihatan bunga esnya. Ah, gila. Ini baru bentar mau. Buset. Ini buat apa ya? Gila. Nih. Gue bingung ini. Ini berarti sensornya jangan-jangan di sini juga nih. Aduh, gimana ya? Gimana ngomongnya ya? Ini gue nggak cut deh, gue nggak cut sama sekali deh. Lo orang skip sendiri ya. Udah jadi IS. Ini gue raba nggak hilang. Mesti gue giniin baru mencair. Dan sih. Tapi ini nggak mungkin murah. Ini kita udah ngomongnya cooler mewah kalau udah kayak gini sih. Dan
Ah sudahlah, ah sudah. Lu kalau mau tambahin thermal sendiri tambahin aja, ini bisa tinggal beli di Immortalnya sekalian. Dia nggak sediain kalau yang ZB. Tapi kalau yang Hanji dia dapat. Ya update dikit untuk yang Hanzi ya. Ini yang Hanzi. Nyalainnya ternyata gampang. Ini ada LED-nya juga, jadi gue sekalian update. Ini kita udah tambahin karetnya. Kalian gue mau tambah pasang thermal pad-nya dulu. Ini bagian yang mengkilatnya ya, yang ditaruh di tempel ya. Oke, langsung presisi lumayan, nggak pakai lem-leman. Nah ini cara nyalainnya ya. Cara nyalainnya kita colok dulu, tahan lamaan di kiri bawah sampai ada lampunya nyala. Nah ini lampunya nyala baru dilepas. Kalau misalnya dia nggak nyala lampunya, dia cuma ngegas doang. Oke, gantinya juga pencet sekali. Nah itu, pencet lagi, dia ganti, pencet lagi, ganti. Jadi ada 5 speed ya. Jadi dari 3,4, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 6,5 volt. Ini kalau misalnya gue tahannya belum lama, dia cuma ngegas doang. Tapi kalau misalnya mau nyalain itu tahan lamaan sampai LED-nya nyala. LED-nya nyala baru bisa dilepas. Nah ini kalau kita tahan lamaan buat nyalain RGB-nya ya. Mau ganti RGB juga tinggal ditahan doang. Seperti kayak gini. Tinggal ganti. Ini bisa kita ganti-ganti ya. Modelnya. Ada lumayan banyak jenis lampunya. Ini 1 ton doang. 1 ton. Oke, kurang lebih gitu ya. Ditahan lamaan untuk matiin ya. Oke, update-nya gitu aja ya. Oh iya nih, sensornya di sini. Ulang ya. Di touch cuma harus langsung gitu. Tahan lamaan. Ini lebih berasa lagi suaranya. Oke, dari dia 3,5 volt yang mainnya. 2 itu ke 4,5. 3 langsung ke 5. 4, 6 volt. 5, 7 volt. Ya, mentoknya di 7 volt. Jadi emang kayaknya dia pakai kipas 5 voltan deh. Apa 3 gua nggak tahu juga sih. Oke, mentoknya di 7 volt ya.
7 volt 4, gila, 4 ampere, 3,4 ampere. Ini mesti main pakai PPS yang ada 5 ampernya. Oke, ini ada anginnya sebenarnya agak sayang sih. Ada yang mental ke atas lagi, terlalu kenceng. Baru ngomong bentar, udah ada es, ini gimana ceritanya? Minus 10, suhu ruangan 25, 26, 26. Gimana ini ceritanya? Mau dibandingin sama kolor apa? Black Shack biar 41 aja nggak bisa begini. Nggak bisa langsung. Oh, kacau. Ini langsung mateng lagi. Akhirnya gue nyobain. Kita nggak usah mikirin yang lain. Dah, nggak usah mikirin yang lain. Kita aduin ini aja dua. Bagusan Hanji apa ZB? Oke, ini nggak bisa ngepas ke semuanya ya, ke semua permukaan. Nempel loh, pas ukurannya kurang lebih. Harus diusahain pas. Kalau yang ini agak kurang pas ya. Sebenarnya diukur dikit sama Hanji ya, karena platnya nggak bisa nempel sempurna. Lebih gede. Lebih slim Hanji loh, lebih slim Hanji. Dia 4x4 16, 3x3 9x2 18. Lebih luasan ini. Cuma heatsink sama kipas gedean ini. Baru kita nyalain. Lima. Oke, udah mode maksimal semua. 14,2. 13,8. 14,2. Tetap kita balik ya nanti ya. Cuma kalau charger kayaknya nggak bisa karena dia harus makan ampere gede. Gila. Habis pamer-pamer di grup, habis gue pamer di grup. Ini nggak ada yang salah sih. Lu mau beli yang mana juga nggak ada yang salah sih. Dua-duanya over. Lu bayangin kalau bisa dapat ZB, lu lihat sendiri ini belum pernah ada kan yang bikin begini, legendary sampai beku. Ini baru ZB ini. Cuma ini juga nggak kalah sih. Salahnya kalau si ini dia nggak jadi es karena ada angin yang keluar dari samping. Kalau si Hanji sedikit gitu ada keluar, jadi otomatis susah bakal jadi esnya. Kalau ngomongin dingin,
Cara spek Hanzi lebih bagus. Cara spek Hanzi lebih bagus. Ngetes dingin di ujung juga sama aja. Ya. Kocak sih. Asli, gue beruntung banget. Asli gue beruntung banget. Bisa nyobain ini sih gue beruntung banget. Yang gue bingung ya, di sini 1,5 tapi bisa jadi es. Kayaknya udah ke ini sih, gara-gara udah ke bentuk sih. Tapi boardnya ini udah panas banget ya. Boardnya tuh sampai 4,45 derajat. Kita coba ini. Kalau Hanzi itu boardnya lebih aman di 38. Titik terdinginnya juga yang di dekat sini dapat di minus 0,2. Cuma memang nggak jadi es gara-gara dia ada angin yang bocor yang kayak tadi gue bilang. Kalau ini nggak, lebih kecil. Gue coba senternya ya, 10, sekitar 10 komaan lah. Kalau yang ini tuh goyang terus gua. Sekitar di 11-an. Ya sedikit lebih dingin di ZB. Sedikit lebih dingin di ZB. Ya kalau disuruh milih gue bingung sih. Lebih slim di Hanzi, hasilnya lebih bagus di ZB. Kalau kalian udah biasa pakai cooler-cooler beginian, beratnya nggak masalah, ya mendingan ZB. Kalau kalian yang masih masalah sama berat, baru ambilnya yang Hanzi. Dan dua-duanya ini gila. Cuma memang berisiknya sih. Ini berisik sih. Gue nggak bisa komen apa-apa lah. Apalagi yang ZB ini ya. Gue sepengalaman gue sendiri, gue belum pernah bisa bikin heatsink kayak gini. Ini udah jadi es di sebelah sini. Ini udah jadi es sebelah sini. Ya. Sisanya gue belum pernah kecuali pakai cooler ini. Ini lampu, sini lampu, atas kanan kiri. Suhu ruangan 26. Kalau di sini udah kena angin ya. Kena anginnya. Anginnya aja nggak panas. Anginnya tuh adem. Anginnya tuh adem. Yang ini anginnya panas. Ada hangat. Yang ini anginnya adem. Edan. Beneran edan. Kalau ngomongin aman-amanan mah si Hanzi kayaknya lebih aman. Lebih panasnya lebih dikit. Kalau ini kan sampai 40-an. Ya, tapi balik ke pilihan kalian ya. Kalau misalnya user-user baru mau nyobain yang cooler gila, edan, ya ke Hanzi boleh. Cuma kalau yang bermasalah, yang nggak masalah sama berat, ini bisa ke ZB. Gue nggak tahu harganya sih. Cuma pasti ini mahal. Tapi ini pasti mahal. Udah pasti di atas 600-an sih udah yakin gua. Bisa 700-an mungkin. Ini mungkin udah bisa di atas 700 mungkin. Gua nggak tahu harga, gue masih belum tahu ya. Cuma perkiraan aja. Kalau buat yang antusias yang demen-demen sih nyedan. Ya lah. Detailnya nanti deh gue bikinin video masing-masing deh. Sayang nggak ya kalau gue bongkar ya. Ini ada sensor touch sensor semua ya. Ya lah. Ya paling gitu dulu dari gue lah. Nanti bikin video detailnya gue pelajarin dulu. Ini udah di luar nalar. Udah pasti bagus.
Gila. Oke, paling itu dulu Randy ya. Semoga videonya, gue nggak tahu sih nih video bermanfaat apa enggak. Cuma gue sih seneng banget, asli gue seneng banget. Edan. Nih kalau kalian ada dana emang mau ngejar yang HP yang panas banget, udah nggak usah pusing lagi. Yuk, thank you, bye bye.